Teori tanpa praktek itu sama dengan nol. Bisa nggak sih mempertahankan kader di masa pandemi? Wah, apa sih output yang didapatkan ketika kita berorganisasi? Aku pribadi ingin mencoba gimana sih tanggung jawab sebagai menteri. Kan sebelum ada kepengurusan tuh kepemiran kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang berkawan. And welcome back to Visit Talk. Nah, jadi teman-teman kita udah masuki bulan April nih, jadi masuk ke Visit Talk episode keempat. Sebelumnya aku mau nanya dulu kabar teman-teman, gimana puasanya? Nggak bolong-bolong kan? Ini mungkin di hari keberapa yang mungkin puasa, tapi pas kita rekaman ini kita nggak puasa, kita rekaman sebelum berpuasa, ya kan Bung? Benar. Nah, jadi baju putih ini menyambut bulan puasa yang suci gitu, ya. Jadi baju hitam nggak tahu ya. Menyambut kegelapan ya. Closingnya dulu. Oh, nah. Jadi buat teman-teman yang sudah berpuasa, semangat puasanya sambil dengerin kita podcastan gini, sambil ngabuburit kan, nungguin ajan, dengerin juga soal podcast kita. Soal tema kali ini seru banget teman-teman. Soal apa Bu? Soal regenerasi dan juga organisasi. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Ada yang tahu nggak si pelaku ini siapa? Pasti semuanya tahu sih. Mas Sofis itu yang mana sih yang nggak tahu sama Bung ini? Nah, kenalan dulu kayaknya Bung. Oke, perkenalkan aku Reski Demas dari Kementerian KPSDM. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019. Salam kenal Bung. Nah, Oke, salam kenal. Kalau boleh tahu, boleh nanya nggak Mbak Naya dari mana nih? Ya, tapi mungkin yang lain kan sudah kan di podcast sebelumnya aku kenalan sudah, tapi kenalan lagi ya mungkin di podcast ini. Oke, jadi aku Reski Naya dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Di BEM ini aku menjabat sebagai Menteri Media Komunikasi dan Informasi. Ya, gitu Bu. Mantap. Jadi buat yang belum kenal, nah itu jadi kami ya, salah satu menteri dari BEM Visip Unmul, Kabinet Kerja Bersama. Nah mungkin kita lanjut nih ke tema kita hari ini, yaitu regenerasi dan organisasi. Nah buat teman-teman kemarin sudah mengisi di Instastory question box kita, kan itu kami mau mengadakan question box itu. Jadi teman-teman silakan bertanya di sana mengenai regenerasi dan organisasi. Nah jadi di podcast kali ini kita mau menjawab tuh pertanyaan teman-teman itu. Banyak kemarin yang tanya tuh soal organisasi di Visip dan dinamikanya gitu. Nah hari ini kita bakal jawab. Jadi stay tune ya teman-teman. Stay tune. Jadi mungkin kita ke pengantar dulu nih Bung. Dari temanya itu regenerasi. Regenerasi itu apa sih Bung? Nah, kalau regenerasi itu sebenarnya banyak makna sebenarnya, tergantung kita mengambil kata regenerasi ini bermakna untuk apa. Misalnya dalam KBBI itu menjelaskan bahwa regenerasi adalah pembaruan sistem atau tata susila. Kemudian dalam biologi itu regenerasi diartikan bahwa itu menumbuhkan kembali atau sesuatu yang rusak itu dia muncul kembali. Artinya dia itu regen seperti itu. Jadi kayak transisi gitu, kepengurusan dari kepengurusan sebelumnya sampai kepengurusan selanjutnya gitu. Benar-benar, kalau secara regenerasi dalam organisasi itu biasanya berbicara soal yang dikatakan Mbak Naya tadi, perpindahan kepengurusan dari generasi ke generasi selanjutnya. Artinya ketika organisasi terus berjalan, maka regenerasi juga akan terus berjalan dengan baik, tergantung apa yang menjadi urgensi dari organisasi tersebut misalnya. Jadi gitu teman-teman mengenai regenerasi ya, seperti perpindahan tangan itulah dari kepengurusan lalu ke kepengurusan selanjutnya. Benar-benar. Oke, selanjutnya tuh temanya tuh mengenai organisasi. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu ya, organisasi itu pasti semuanya udah agak paham sih. Organisasi itu adalah wadah bagi teman-teman buat berproses. Tapi dari pandangan Bung Reski sendiri, organisasi itu apa sih? Nah, aku mengambil sedikit kutipan pengertian organisasi itu dari Dimoni. Dia menjelaskan bahwa organisasi itu adalah suatu bentuk misalnya kerjasama antara salah satu orang atau lebih atau kelompok di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu. Untuk mencapai tujuan bersama. Kalau dari BPC sendiri tujuannya apa tuh? Nah, kalau tujuan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, terutama di Kabinet Berjuang Bersama,
itu kita bicara soal isi dari Pres Wapres, yang dimana isi pertama yaitu untuk pastinya memajukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang kedua bagaimana eksistensi gerakan kita yang identik dengan fakultas kita yaitu Fakultas Sospol seperti itu. Jadi tujuan kita udah jelas banget ya di visi misi Pres Wapres kita. Benar. Oke, itu mengenai organisasi dan regenerasi. Nah mungkin itu dulu ya teman-teman buat pengantarnya mengenai pemahaman regenerasi dan organisasi. Kita lanjut nih ke Q&A teman-teman. Kita bakal jawab nih mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin aku langsung aja ya tanyain nih Bung. Yang pertama tuh ada nih. Oh iya teman-teman, buat yang kemarin yang nanya itu identitasnya teman-teman tuh kami samakan, nggak kami sebutkan ya, demi privasi teman-teman sendiri. Siap. Oke. Yang pertama tuh ada yang nanya nih, di FISIP tuh ada organisasi apa aja sih Kak? Baik, di FISIP itu banyak sekali organisasi, kurang lebih jumlahnya ada 14. Yang pertama ada himpunan. Himpunan itu berjumlah 7 atau 8 dan sisanya itu UKM. Seperti itu, dan juga duanya itu adalah lembaga tertinggi di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada DPM dan juga BEM. DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan juga BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Seperti itu untuk pertanyaannya. Oh jadi buat teman yang nanya soal ini mungkin lebih penasarannya dengan 7 himpunan dan sisanya tadi UKM itu mungkin bisa bergabung gitu ke himpunan dan UKM-nya di FISIP dulu. Benar. Yang pertama pasti itu teman-teman harus daftar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baru kita bisa tahu apa nih organisasi yang ada di FISIP. Keren-keren banget. Iya, serius saya keren-keren banget semuanya. Oke, selanjutnya nih Bung, pertanyaan kedua. Oh, setiap mata kuliah itu memiliki organisasi atau kegiatan khusus gitu nggak sih Kak? Nah, biasanya mata kuliah itu teman-teman, itu kita biasanya menyesuaikan. Ada yang kadang mata kuliah itu yang melibatkan organisasi, dan juga ada mata kuliah yang tidak melibatkan organisasi. Misalnya aku ada di prodi Ilmu Komunikasi dan organisasiku adalah Himaksi. Nah, otomatis ketika bicara soal mata kuliah public speaking, retorika, nah aku yang mendapatkan di organisasi di Himaksi misalnya, itu aku praktekkan teori-teori yang aku dapat di kelas untuk aku praktekkan di organisasi. Seperti itu. Jadi di mata kuliahnya di kelasnya itu belajar teori, di organisasi belajar praktek ya. Seperti itu. Karena kata abang-abang dulu, mbak-mbak dulu nih, teori tanpa praktek itu sama dengan nol. Jadi antara organisasi dan juga pendidikan atau kegiatan akademik itu harus seimbang dan juga balance seperti itu. Betul. Daripada kalau teori-teori terus itu kan kapan prakteknya gitu, kalau praktek terus kapan teorinya, harus seimbang gitu. Harus seimbang. Ya, terus Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Lagi kepo nih Min, untuk BEM masing-masing fakultas itu ada kah atau di Unmul itu BEM-nya satu aja? Jadi kalau BEM di fakultas itu pasti ada BEM di setiap fakultas. Nah, kemudian kalau di Unmul itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa atau disebut dengan BMKM, dan itu tataran tertinggi di Universitas Mula Warman. Seperti itu kalau misalnya dari pertanyaan Mbak Naya. Oh, mungkin dia nih mau nanya itu apa sih bedanya BEM fakultas ini sama BMKM yang tertinggi tadi ya? Nah, kalau bedanya yang pertama itu dari ranah dan juga tujuan dari setiap BEM. Kalau tujuan mungkin hampir sama, yang pasti memajukan universitas. Cuman mungkin cakupan dari program kerja, kemudian capaian-capaian itu biasanya agak sedikit berbeda. Ketika bicara soal BMKM, itu dia ada di ranah universitas. Ketika bicara soal BEM fakultas, dia itu ada di ranah fakultas seperti itu. Oh, jadi BMKM bedanya menaungi seluruh mahasiswa Universitas Mula Warman. Betul. Gitu ya? Harusnya seperti itu. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih, mengenai ini nih kayaknya mahasiswa baru yang ingin jadi anggota BEM. Dia nanya nih, cara untuk menjadi anggota BEM FISIP itu apa aja sih, sama hal-hal apa aja yang menjadi kewajiban mahasiswa? Nah, kalau gimana cara masuk dari BEM itu sendiri, teman-teman? Yang pertama sebelum masuk ke BEM, teman-teman itu harus daftar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu SN, yang kedua itu SB, yang ketiga itu adalah SM. Nah, ketika sudah lulus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada tahapan
kegiatan pengenalan mahasiswa FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik seperti itu. Ada juga HIMA dan UKM, dan juga ada BEM dan juga DPM. Silakan nanti teman-teman berproses mau masuk di mana tergantung dari keinginan teman-teman. Kemudian yang satunya tadi apa Mbak Naya? Kewajiban mahasiswa. Nah, yang pertama kewajiban mahasiswa itu kita bicara soal Tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, pengabdian, dan juga penelitian. Seperti itu. Kemudian apa sih kita sebagai mahasiswa ini harus apa? Yang pertama itu bicara mahasiswa sebagai agent of change. Yang kedua adalah bicara mahasiswa sebagai problem solving. Dan yang terakhir itu bicara soal mahasiswa sebagai social control. Nah, di antara ketiga ini minimal mahasiswa itu mengimplementasikan bahwa dia ini sebagai mahasiswa identitinya atau identitasnya. Karena kadang-kadang mahasiswa itu dipandang kita ini kupu-kupu banget nih, kuliah pulang. Nah, mungkin teman-teman khususnya mahasiswa baru atau teman-teman yang ingin masuk di FISIP, ayo bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di FISIP. Kita berproses bersama dan berkembang bersama di fakultas kita tercinta, seperti itu. Betul banget tuh. Jadi tadi syaratnya tuh jadi anggota BEM itu harus pertama jadi mahasiswa FISIP dulu. Benar. Terus jadi ikut pengkaderan nih, KPMF gitu ya. Iya. KPMF yang pengkaderan tingkat fakultas. Jadi dua itu aja ya, Bung? Dua. Jadi kalau kita masuk BEM tuh ada nggak peraturan khusus kayak harus berhimpunan dulu gitu lah? Nggak ada gitu ya, Bung? Mungkin memang tidak ada aturan, tapi disarankan teman-teman itu untuk masuk HIMA dan UKM. Karena kalau kita lihat sekarang nih Mbak Naya, mahasiswa itu bisa dibilang apatis atau budaya-budaya hedonismenya, kemudian budaya konsumtif, ada juga terlena dengan perkembangan teknologi. Nah, gimana sih kita memanfaatkan teknologi itu sebagai sarana dan prasarana kita untuk masuk ke dalam organisasi? Itu bicara penyesuaian kita terhadap perkembangan zaman ini, seperti itu. Ya, jadi gitu teman-teman, disarankan tuh sebelum BEM itu kita berhimpunan dulu biar ya balance tadi lah. Seimbang. Ya, seimbang gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi mungkin nyambung nih sama pertanyaan sebelumnya nih. Kan tadi masuk BEM itu kewajibannya itu harus syaratnya itu ikut pengkaderan kan, pengkaderan tingkat fakultas. Jadi ada yang nanya nih, Bung, apa sih itu pengkaderan, Kak? Sering dengar tapi nggak tahu artinya. Nah, teman-teman, kalau pengkaderan itu dia adalah tahapan atau proses awal teman-teman itu sebelum nanti masuk ke dalam organisasi. Nah, nanti itu kita ada namanya proses kaderisasi. Nah, proses kaderisasi ini gimana sih kita itu dikader oleh teman-teman yang sudah berproses duluan. Kita diajarkan soal perkembangan pola pikir kita, bicara soal mental, bicara soal kesehatan, bicara soal spiritual dan lain sebagainya. Nah, gimana kita ini dipersiapkan untuk melanjutkan tonggak estafet kepemimpinan di setiap organisasi, seperti itu Mbak Naya. Ya, jadi gitu soal pengkaderan. Jadi tiap kita masuk organisasi itu pasti ada pengkaderan gitu ya, dengan budaya masing-masing, dengan kulturnya masing-masing. Gitu. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaannya nih. Nah, lanjut nih pertanyaannya nih, menjurus ke kementeriannya Bu Reski. Oke. KPSDM kerjanya ngapain aja ini? Nah, kalau KPSDM itu dia bicara soal pengembangan organisasi dan juga sumber daya manusia. Jadi di KPSDM itu kita tahun ini mempunyai tanggung jawab yang besar, mempunyai program kerja yang lumayan banyak, yang sifatnya itu gimana kita mengembangkan soft skill mahasiswa, hard skill mahasiswa, dan juga menjaga terutama dari kader-kader BEM FISIP itu sendiri. Karena bicara soal KPSDM itu cakupannya adalah wilayah internal atau bisa dibilang kita sebagai katalisator dan juga bahasanya itu menyediakan lah apa sih yang dibutuhkan teman-teman di organisasi tersebut ya. Betul. Jadi itu teman-teman tugas dari KPSDM. Nah, lanjut nih nyambung nih ke tadi mengenai soal kader. KPSDM ini menjaga kader gitu kan. Benar. Nah, jadi ada pertanyaan selanjutnya nih. Susah nggak sih mempertahankan kader di masa pandemi? Nah, Wah. setiap organisasi pasti ada jawabannya masing-masing sih nih. Ya. Pasti itu banyak banget masalahnya. Iya, pada masa pandemi kan
masa pandemi ini adalah sebuah tantangan setiap organisasi. Nah, gimana sih kita menjawab tantangan tersebut? Yang pertama, seperti mungkin aku belum jelaskan, organisasi itu berbenturan langsung dengan lingkungan. Artinya, kalau secara strata itu ada yang tekanan, lingkungan dan organisasi. Nah, tekanan-tekanan ini itu menekan tekanan-tekanan lingkungan, itu menekan organisasi itu supaya wajib untuk mengikuti arus perubahan lingkungan tersebut. Misalnya kita dalam situasi pandemi yang dikatakan Mbak Naya tadi, gimana sih kita harus ikut kan? Seperti itu. Kalau kita nggak beradaptasi dengan lingkungan, bisa-bisa kita nggak bisa nih mempertahankan kader kita. Nah, mungkin itu yang harus dilakukan setiap organisasi. Jadi bagi pertanyaan susah nggak di dalam pertahankannya? Kalau bicara soal susah, dia nggak susah. Tapi gampang-gampang susah, seperti itu. Karena itu Mbak Naya, bisa dibilang untuk mempertahankan suatu kader itu lebih sulit daripada kita merekrut kader, seperti itu. Oh iya, soal rekrut kader nih, katanya BMPC tahun ini nih berapa tuh merekrutnya? Nah, alhamdulillah hampir kalau secara keseluruhan itu ada 77 anggota Badan Eksekutif Mahasiswa. Banyak banget ya jumlahnya itu. Banyak, lumayan di angkatan kita yang di Pusing nggak kabinet. KPSDM-nya? Kalau dibilang pusing, enggak juga, soalnya tanggung jawab. Tanggung jawabnya mah, ya gitu. Selanjutnya nih, Apa itu? program kerja di BMPC yang bertujuan untuk meningkatkan kader itu apa aja sih? Wah, banyak banget. Misalnya kalau di KPSDM itu sendiri, kita bicara soal ada yang namanya program kerja sekolah BEM. Nih teman-teman, nanti ada sekolah BEM, itu ada di Mei, bulan Mei. Teman-teman stay tune, selalu lihat sosmednya, ada bakal template open registrasi. Nah, yang kedua itu ada training political studies nasional. Di situ kita belajar soal pelatihan politik, pendidikan politik dan lain sebagainya. Kalau dari Mbak Naya apa tuh dari Kementerian Media Informasi dan Komunikasi? Kalau kita workshop desain, Workshop ya. Jadi meningkatkan kualitas desain bagi para mahasiswa. Mantap. Ada juga tuh dari kasat ke penulisan, kita belajar menulis gitu, bagaimana bisa benar dan baik. Gitu. Benar-benar. Setiap kementerian ada sih kita di BEM. Ya banyak sih program kerjanya, betul banget tadi kata Bu Resti. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, sekaligus pertanyaan terakhir nih Bu. Apa itu? Ini cukup panas sih, mengenai ke pribadi sih ya. Iya, iya. Ya, siapa Menteri KPSDM? Terus motivasinya dia jadi Menteri KPSDM apa sih? Kalau ditanya soal motivasi, sebenarnya kalau kita bicara soal motivasi itu kita pasti bicara soal motif. Motif kita diamanahkan sebagai menteri ini apa? Apa sih? Ya kan? Iya. Yang pertama itu kita bicara soal rasa ingin tahu kita tentang organisasi dan juga aku pribadi ingin mencoba gimana sih tanggung jawab sebagai menteri. Dan ternyata jadi menteri itu gampang-gampang susah. Iya. Kadang kita ada tekanan, baik itu tekanan psikis, ada tekanan mental dan lain sebagainya. Iya, seperti itu. Cuma namanya kita diamanahkan, pasti itu insya Allah sampai di akhir kepengurusan. Amin. Mbak Naya juga begitu pastinya. Ya, yakin sampai akhir kepengurusan. Yakin pasti. Nah, siapa tahu kan sebelum akhir kepengurusan tuh ke Pemira kan. Siapa nih mau ke Pemira? Wah, kalau itu belum kepikiran sih Mbak. Belum. Ayo, nanti bikin lagi ya mungkin ya. Soalnya bahas soal generasi lagi nih. Betul. Jadi teman-teman tadi ini dia Bu Reski sebagai Menteri KPSDM-nya. Buat teman-teman yang belum tahu kan, bisa tuh cek Instagramnya BMPC Unmul, scroll ke bawah, ada tuh kita foto kepengurusan, ada pres, wapres, sekretaris bendahara, sekmen sama menteri. Itu ada semua foto-fotonya teman-teman. Benar. Buat kalian yang mau kenalan kan, dan juga ada IG-nya juga tuh, bisa tuh cek IG-nya. Nah, itu dia buat pertanyaan terakhir mengenai motivasi Bu Reski menjadi menteri. Emang banyak sih motivasi kita buat jadi menteri, motif-motifnya tadi kan. Memang motif tersendiri itu ada. Iya, pasti ada lah. Pasti Walaupun ada. di bawah tekanan sebenarnya, tapi tetap karena kita diamanahkan kan, kita tetap ikhlas Benar. Iya. Nah, jadi itu buat penutup dari sesi Q&A kita kali ini. Nah, mungkin itu dia ya buat podcast kita kali ini, kita udah bahas generasi, organisasi, kaderisasi, dan juga hal-hal lainnya mengenai KPSDM
ada lagi yang mau ditanyakan bisa langsung DM atau chat ke Instagram BEM-FISIP Unmul. Itu bisa kami teruskan ke kementerian yang bersangkutan. Benar banget. Siapa tahu kan teman-teman ada yang mau nanya saat ini kan, tapi Q&A-nya udah selesai tapi ya, bisa kok nanyanya. Tenang aja teman-teman. Kita bakal jawab sebisa kita. Ya. Benar. Nah itu dari aku, mungkin Bung Resi ada closing statement-nya nih. Nah, kalau closing statement, aku sedikit mungkin menjelaskan soal komponen-komponen organisasi. Yang pertama itu adalah komponen makro, itu bicara soal struktur. Di dalam struktur biasanya atau bagan itu ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Kemudian ini menyesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Yang kayak tadi Mbak Naya bilang nanyakan soal gimana sih nanya kader. Nah, di sini peran dari struktur organisasi tersebut. Yang kedua itu bicara soal lingkungan organisasi. Itu ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Kemudian yang ketiga itu bicara soal strategi organisasi. Nah, bicara soal strategi organisasi, yang pertama itu kita membentuk atau merumuskan suatu program kerja yang bertujuan ini bisa mensukseskan dari apa yang menjadi cita-cita kita di awal. Kemudian gimana sih dari program kerja ini? Itu kita bisa mencetak kader-kader, kemudian kita bisa melatih kader-kader tersebut. Itu bicara soal soft skill dan juga hard skill. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perubahan organisasi, komponen terakhir. Perubahan organisasi ini adalah gimana organisasi itu dia selalu belajar terhadap perubahan lingkungan. Yang kayak aku bilang tadi tuh, setiap organisasi harus menyesuaikan lingkungannya. Karena kalau organisasi tidak menyesuaikan lingkungannya, bisa dibilang organisasi tersebut akan putus regenerasinya. Kemudian bicara soal komponen mikro. Nah, itu bicara soal peran perilaku individu organisasi misalnya. Ini ada aku, ada Mbak Naya. Itu biasanya kan kita masing-masing memiliki individu yang berbeda, perilaku yang berbeda. Misalnya Mbak Naya punya semangat yang meledak-meledak, habis itu daya kerja yang etos sekali, misalnya seperti ada juga perilaku individu yang bisa dibilang kurang berpartisipasi dalam kegiatan. Nah, yang selanjutnya itu bicara soal motivasi. Nah, yang seperti disampaikan Mbak Naya tadi, yang seperti cakupannya itu adalah cakupan komponen organisasi mikro sebenarnya. Nah, itu bicara soal motivasi. Yang pasti itu setiap orang memiliki motif tertentu dan juga motivasi tertentu ketika dia ingin mencapai sesuatu atau berorganisasi. Selanjutnya bicara soal kepemimpinan. Nah, di sini gimana sih sebuah organisasi itu menciptakan atau mencetak pemimpin-pemimpin yang handal, kemudian untuk melanjutkan tonggak-tonggak estafet terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mana ya? Seperti itu. Selanjutnya komponen terakhir itu adalah komunikasi. Nah, kan banyak nih kadang kita miskoordinasi, komunikasi kita kurang di organisasi, akhirnya membuat organisasi tersebut kadang bisa dibilang pasif. Nah, dari sini coba kita manfaatkan komponen makro tadi, itu bicara soal struktur organisasi tadi. Yaitu kalau bisa dibilang ada dua kalau nggak salah dalam organisasi di jalur ini. Ada jalur koordinasi sama jalur konsultasi seperti itu. Nah, kalau aku sedikit closing statementku itu bicara soal apa sih output yang didapatkan ketika kita berorganisasi. Nah, yang pertama itu kita bicara soal terbentuknya kepribadian kita. Ketika kita berorganisasi, teman-teman perlu ketahui kita bakal terbentuk suatu karakter yang memang itu nantinya sesuai dengan apa yang kita pelajari di organisasi. Kemudian yang kedua itu adalah berbicara soal kemampuan dari soft skill dan hard skill kita. Bicara soal public speaking, bicara soal retorika kita, bicara soal gimana sih kemampuan administrasi kita, seperti itu. Kemudian bicara soal pengalaman. Ketika kita berorganisasi nanti, apa yang kita dapatkan di organisasi mana ya, itu nantinya akan kita implementasikan di pekerjaan kita nanti. Seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat dari kita berorganisasi. Seperti itu. Kayaknya tema hari ini memang agak cocok dan pas seperti itu. Iya, pas banget sama narasumbernya kali ini kan. Kementerian yang berurusan dengan organisasi. Nah, jadi itu teman-teman dari podcast kita kali ini. Semoga teman-teman harus mendengar podcast ini semakin termotivasi sih buat bergabung di organisasi-organisasi
organisasi-organisasinya gitu yang sesuai kebutuhan teman-teman, mau itu himpunan, UKM atau BEM atau apalah itu. Nah jadi itu dia buat podcast kita kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup perempuan yang berlawan. hidup perempuan yang berlawan. Dan sampai jumpa di Visit Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Teman-teman. Mantap.